Yang dibutuhkan antara lain penjepit kayu, spatula dan pipet tetes, tabung reaksi, dan cawan porselen. Selain itu juga hot plate dan bunsen. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain asam asetat dan asam sulfat, gula, dan garam. Langkah pertama adalah dengan menuangkan gula ke dalam cawan porselen yang sebelumnya sudah diberikan label sesuai dengan sampel yang akan diuji. Tuangkan juga sampel garam pada cawan porselen. Di sini kita menggunakan 10 sendok pada masing-masing sampel. Beginilah tampak awal dari gula dan garam sebelum diuji. Masuk ke dalam pengujian, taruh kedua sampel di atas hot plate yang telah diatur temperaturnya, lalu tunggu hingga 6 hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later. Pada menit ke-12 terlihat perbedaan pada kedua sampel, khususnya pada sampel gula terlihat mencair dengan warna coklat gelap, dan pada sampel garam terlihat lebih kering daripada sebelumnya. Kesimpulannya adalah kedua sampel yaitu gula dan garam yang telah dipanaskan selama 12 menit menunjukkan perbedaan yang sangat terlihat. Khususnya pada sampel gula terlihat mencair dan berwarna coklat gelap. Sedangkan untuk sampel garam dari bentuknya itu tidak ada perubahan, tapi terlihat garam tersebut menjadi lebih kering dan kasar dari sebelum dipanaskan. Pada praktikum selanjutnya, hal yang pertama dilakukan adalah dengan memasukkan cairan asetat ke dalam tabung reaksi yang akan dipanaskan di atas bunsen. Mari masuk ke dalam percobaannya. Pertama, kita jepit tabung reaksi yang berisi cairan asam asetat ke atas lampu spiritus yang sudah menyala. Posisinya dibuat agak ke samping yang bertujuan untuk mencegah terjadinya letupan cairan atau bumping. Nah, selama dipanaskan, tabung reaksinya harus digoyangkan secara memutar dan perlahan-lahan. Tujuannya itu supaya dari panas apinya bisa menyebar rata ke seluruh cairan. Selain itu, ini juga supaya uap panas di dalam tabung tidak menumpuk di satu titik, jadi cairan tidak menyembur keluar. Kita goyang-goyangkan secara memutar secara konsisten sampai cairannya mendidih. Setelah dipanaskan dan digoyangkan secara konsisten kurang lebih 1 menit, cairan asam asetat sudah terlihat mendidih. Masuk ke dalam cairan yang kedua yaitu asam fosfat. Sama seperti asam asetat, hal pertama yang dilakukan adalah memasukkan cairan asam fosfat ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi label. Mari kita masuk ke dalam percobaannya. Sama seperti asam asetat, hal pertama yang kita lakukan adalah dengan menjepit tabung reaksi yang berisi cairan asam fosfat ke atas lampu spiritus yang sudah menyala. Posisinya juga dibuat agak miring ke samping yang bertujuan untuk mencegah letupan cairan. Nah, selama dipanaskan, tabung reaksinya harus digoyangkan juga, memutar dan perlahan. Tujuannya supaya panas dari apinya menyebar. Selain itu, ini juga supaya uap panas di dalam tabung itu tidak menumpuk di satu titik, jadi cairannya tidak menyembur keluar. Itu kita lakukan secara konsisten sampai cairannya mendidih. Setelah dipanaskan kurang lebih 1 menit, sudah terlihat cairan asam fosfat sudah mendidih dan meletup-letup.
Kesimpulannya adalah setelah kedua cairan tersebut dipanaskan hanya membutuhkan kurang lebih 1 menit untuk mendidih. Perbedaan dari kedua cairan yang sudah dipanaskan adalah asam asetat memiliki bau yang menyengat dan merupakan bahan organik, sedangkan asam fosfat baunya itu cenderung tidak menyengat dan termasuk bahan yang non-organik.